Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mas Alan, di channel siaran cerita mistis. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Tumbal Pengantin Perawan Kebaya Putih. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Jadi, kalian ingin usaha kuliner kalian sukses dan memiliki banyak pembeli? Ucap Ki Danang, sang dukun yang tengah dimintai pertolongan. Di sebuah rumah gubuk, Ibu Rati dan Pak Dadang, sang suami, makin harap-harap cemas. Namun, keduanya berangsur mengangguk, membenarkan pernyataan yang baru saja sang dukun pastikan. Demi kelancaran usaha kuliner mereka yang makin hari makin lesu, Pak Dadang dan Ibu Rati memang nekat mendatangi seorang dukun. Keduanya tidak mau usaha yang sudah mereka rintis sejak lama berakhir gulung tikar. Hingga yang ada, kini keduanya mengharapkan bantuan Ki Danang selaku dukun rekomendasi dari kenalan mereka. Kami berani kesini karena usaha kenalan kami benar-benar sukses berkat bantuan Ki Danang. Jadi, tolong kami juga agar kami bisa mendapatkan kesuksesan, Ki. Apapun sekaligus bagaimanapun syaratnya, kami siap. Ucap Ibu Rati, benar-benar hormat kepada sang dukun. Iya, Ki, apapun syaratnya, tolong kami, Ki. Karena apapun syaratnya asal usaha kami maju laris, kami akan melakukannya. Asal niat kami bisa sukses, segera terlaksanakan, Ki. Serga Pak Dadang meyakinkan. Ia yang duduk sila di sebelah sang istri berhadapan dengan Ki Danang benar-benar ingin seperti kenalan yang ia maksud. Kenalan yang usahanya sangat sukses dan juga membuat dirinya maupun sang istri nekat mendatangi Ki Danang layaknya kini. Ki Danang hanya diam, menyimak sambil tersenyum damai. Kemudian ia mengangguk-angguk. Baiklah, tampaknya kalian memang sudah sangat siap. Jadi saya langsung ke poinnya saja, bahwa satu-satunya solusi untuk usaha Bapak dan Ibu agar bisa sukses dalam waktu dekat hanyalah tumbal. Menyimak itu, untuk sesaat baik Ibu Rati maupun Pak Dadang langsung tidak bisa berpikir. Mengenai tumbal memang tidak begitu asing bagi keduanya. Beberapa kali mereka pernah mendengar. Yang mereka tahu, meski persyaratannya kerap berat, hasil dari pesugihan tumbal kabarnya sangat cepat bahkan nyata. Masalahnya, andai mereka harus menumbalkan anggota keluarga, mereka terbilang cukup sulit untuk melakukannya. Namun jika menumbalkan anggota keluarga menjadi satu-satunya cara, tentu mau tidak mau, keduanya akan mengupayakannya. Tumbal, lirih Pak Dadang maupun Ibu Rati sembari menatap satu sama lain. Tatapan berat khas orang yang merasa sangat terbebani. Bagaimana? Kenapa kalian jadi terlihat ragu seperti itu? Kalian masih ingin melanjutkan agar kalian bisa sukses dalam waktu dekat, tidak? Ucap Ki Danang, sengaja menagih sekaligus menantang. Semua yang menghasilkan, apalagi yang secara instan, selalu berharga mahal. Termasuk itu untuk sebuah pesugihan mengandalkan tumbal. Karena untuk memulai usaha saja, kita selalu mengeluarkan modal. Jadi, jika kalian tidak siap sukses secara instan mengandalkan tumbal, lebih baik jangan coba-coba. Pada akhirnya kalian pasti menyesal karena kebodohan kalian yang sekedar modal tumbal saja ragu. Ucap Ki Danang sengaja mencemoh calon pelanggannya. Pada akhirnya, meski sempat merasa berat jika harus menumbalkan anggota keluarga mereka, Pak Dadang dan Ibu Rati tetap setuju. Keduanya menyanggupi syarat dari sang dukun yang mengharuskan mereka menumbalkan wanita perawan. Kebetulan,
rumah mereka masih ada satu anak perempuan mereka yang baru berusia 17 tahun. Pak Dadang dan Ibu Rati berniat menumbalkan putri mereka yang bernama Rani tersebut. Demi kesuksesan usaha mereka dan sudah sangat diidam-idamkan, apapun sungguh akan keduanya lakukan, bahkan itu menumbalkan putri kandung sendiri. Tidak perlu keluarga apalagi anak, orang lain pun bisa. Maupun itu karyawan, bahkan pembantu pun sekalian. Jadi, ucap Ki Danang, dan langsung membuat pasangan Parubaya di hadapannya tersenyum lega. Dari tanggapan Pak Dadang dan Ibu Rati sekarang, keduanya terlihat jelas sudah sangat siap sukses secara instan. Bahkan meski keduanya harus menumbalkan manusia sebagai syaratnya. Benar-benar manusia bertekad baja. Wanita yang masih perawan, karyawan atau pembantu di rumah kita. Siapa ya Pak? Bisik Ibu Rati, mengajak sang suami berkonsultasi. Tak lama setelah Ki Danang masuk ke bagian rumah lebih dalam. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Pak Dadang mendapatkan ide selaku solusi dari masalah yang tengah mereka hadapi. Sepertinya si Reni jadi mah, ya enggak? Sergah Pak Dadang sangat bersemangat. Iya Pak, benar. Kita tumbalkan si Reni saja. Dari lulus SD kan? Reni sudah ikut kita, dijamin dia masih perawan juga. Apalagi selama ini dia nggak pernah pulang kampung, dia di rumah kita terus. Bisik Ibu Rati tak kalah bersemangat. Ibu Rati terlanjur yakin tumbal pesugihan yang menjadikan Reni ART mereka sebagai tumbalnya akan sangat sukses seperti harapannya. Reni sendiri merupakan ART mereka yang sudah belasan tahun mengabdi kepada mereka. Selain tidak pernah pulang kampung, Reni yang memiliki paras cantik dan juga merupakan yatim piatu. Sangat mudah bagi mereka menghilangkan jejak Reni tanpa membuat siapapun kehilangan. Tirai merah yang menjadi pembatasan ruangan keberadaan mereka dengan ruang di belakang yang sedang Ki Danang masuki bergerak-gerak. Ki Danang yang jalan saja terpincang-pincang keluar dari sana sambil membawa kebaya pengantin warna putih. Selain tambah lusuh, kebaya pengantin tersebut juga berbau sangat anyir. Di rumah gubuk keberadaan mereka yang tidak memiliki banyak ruangan, hadirnya kebaya pengantin warna putih tersebut membuat Pak Dadang maupun Ibu Ratih mual. Pak Sutri tersebut sampai muntah. Tikar anyaman daun kelapa, lusuh tempat Pak Dadang dan Ibu Ajeng duduk, jadi menampung muntahan keduanya. Kalian ini? Cibir Ki Danang, yang kemudian memberi titah kepada Pak Dadang maupun Ibu Ratih. Bahkan siapapun wanita perawan yang akan mereka jadikan tumbal, wanita itu wajib memakai kebaya pengantin berwarna putih tersebut. Setelah pengantin tumbalnya memakai kebaya pengantin putih itu, bawa dia kemari, ucap Ki Danang, yang juga langsung menyuruh pasiennya itu untuk segera pergi. Kalau bisa, malam Selasa Kliwon besok, kalian sudah membawa pengantin tumbal untuk pesugihan kalian ke sini, ucap Ki Danang sambil berdiri dari duduknya. Ibu Rati dan sang suami yang masih mual-mual langsung mengangguk-angguk patuh. Buru-buru tangan kanan Ibu Rati memasukkan kebaya pengantin warna putih ke dalam tas di pundak kanannya. Mobil sedan berwarna putih yang tampak sangat tua akhirnya meninggalkan pelataran gubuk Ki Danang. Suasana sore menjelang petang yang makin sepi membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bukan perkara karena di kanan kiri sana merupakan hutan dan memang jauh dari pemukiman. Sebab meski jelas jauh dari pemukiman, suara permainan angklung maupun gamelan mendadak mengiringi perjalanan mereka. Padahal di sana benar-benar tidak ada orang lain selain mereka. Namun permainan angklung maupun gamelan seolah ada di kanan kiri mobil mereka.
Detik itu juga Pak Dadang maupun Ibu Rati jadi sibuk mengawasi sekitar. Sungguh, di luar sana tidak ada siapa-siapa. Namun ketika keduanya tak sengaja melihat kaca spion, baik Ibu Rati maupun Pak Dadang sama tercengang. Sebab di semua kaca spion di mobil mereka beberapa rombongan mirip rombongan iring-iringan pengantin, sibuk memainkan angklung maupun gamelan masing-masing. Pak, itu ada iring-iringan pengantin apa bagaimana? Papa lihat juga kan? Takut Ibu Rati sambil mendekap kuat tas di pundak kanannya. Gak tahu mah, ini saja Papa bingung. Ngebut saja Papa takut. Balas Pak Dadang yang sungguh melajukan mobilnya. Lantas, dasar bajingan, pembantu tak tahu diri, kesal Pak Dadang. Tak lama setelah ia memasuki kamarnya. Di luar kamar, Ibu Rati juga tak kalah jengkel. Awas kamu ya Reni, kamu harus mati. Bisa-bisanya selama ini kamu berhubungan dengan Randy. Randy itu putra kebanggaanku, tapi kamu yang cuma pembantu lulusan SD berani memacari Randy. Batin Ibu Rati sambil mendekap erat tas di pundak kanannya. Tas yang juga berisi kebaya putih dan rasanya sangat berat. Sejak ada kebaya pengantin warna putih di dalam tasnya, Ibu Rati seperti menggendong orang dewasa seberat 50 kiloan. Bahkan karena itu juga langkahnya jadi tertatih. Selain ia yang juga jadi tertinggal jauh oleh sang suami. Duh, Pah, berat banget, keluh Ibu Rati yang akhirnya sampai. Pak Dadang yang masih berkecak pinggang di depan tempat tidur langsung menatap heran sang istri. Berat bagaimana mah? Apanya yang berat? Tasmu. Kok kamu jalannya sampai gitu? Iya Pak, tasku. Sejak diisi kebaya putih pemberian Ki Danang, berasa bawa satu manusia. Cerita Ibu Rati yang sekedar bernapas saja jadi kesulitan. Ya ampun, bener, kok bisa seberat ini ya? Heboh Pak Dadang sampai menggunakan kedua tangannya untuk mengambil alih tas sang istri. Mereka menaruh di lantai depan ranjang tidur mereka. Sampai detik ini, baik Ibu Rati maupun Pak Dadang masih sangat emosi. Tak terima rasanya lantaran Randy putra kebanggaan mereka justru pacaran dan izin menikahi Reni. Reni yang tak hanya pembantu mereka, tapi juga hanya lulusan SD seorang yatim piatu. Dan bagi mereka tidak selevel dengan mereka. Pak Sutri itu duduk di lantai sambil bersandar pada tempat tidur. Aku beneran terkejut banget, Pak. Mereka pacaran dan Randy sampai berani minta restu buat menikahi Reni. Nggak terima aku, Pak. Lirih Ibu Rati benar-benar geram. Kedua tangannya saling remas di pangkuan, sementara rahangnya mengeras di tengah giginya yang bertautan. Di waktu yang sama, Pak Dadang menoleh ke sang istri, juga melakukan hal serupa. Pokoknya, malam Selasa Kliwon besok, kita langsung bawa Reni ke sana. Kasih kebaya putih sekarang juga, ucap Pak Dadang sampai ngos-ngosan saking emosinya. Ibu Rati langsung mengangguk setuju di tengah tatapan seriusnya ke sang suami. Iya Pak, lebih cepat lebih baik. Gak terima banget rasanya aku. Saking marahnya dan kecewanya, lain napas jadi ngos-ngosan, suara yang ia hasilkan pun selalu gemetaran. Tadi, baik Pak Dadang maupun Ibu Rati memang langsung memberi restu ketika Randy mengabarkan hubungannya dan Reni. Namun, itu tak semata agar mereka bisa makin mudah menjadikan Reni sebagai tumbal pesugihan. Bang, ini aku gak salah dengar kan? Ini aku gak sedang bermimpi. Masa papa mama abang langsung merestui hubungan kita? Beneran mulus tanpa hambatan? Ucap Reni masih menatap Randy tak percaya.
Pria gagah berambut tikal itu langsung tersenyum kepadanya. "Sudah, Dek. Jangan ambil pusing. Ini beneran nyata. Dan kita beneran dapat restu dari mama papa," ucap Randy, lirih tapi sangat sumringah kepada wanita berusia 24 tahun di hadapannya. 12 tahun bersama, Randy selalu merawat Randy yang lumpuh selama 6 tahun lamanya, hingga akhirnya Randy sembuh. Bahkan, Randy juga yang mengisi kekosongan hati Randy karena setelah lumpuh, wanita yang harusnya Randy nikahi malah memilih pergi menikahi dengan pria lain. Kebersamaan keduanya yang nyaris terjalin 24 jam setiap harinya membuat benih-benih cinta tumbuh dengan sangat subur. Ditambah lagi, meski seorang pembantu, orang kampung, dan hanya lulusan SD, Randy yang lemah lembut sekaligus ceria juga memiliki paras cantik. Mantan Randy yang memilih meninggalkan Randy saja kalah cantik dari Randy. Aku pikir cinta pembantu dan majikan sampai bisa menikah hanya di cerita-cerita online saja. Namun, nyatanya aku juga akan mengalaminya. Pak Dadang dan Ibu Rati yang terkenal kejam, ucapan mereka selalu lantang dan tajam penuh makian. Bahkan, gajiku saja hampir semuanya ditahan. Tadi mereka memberiku restu. Aku dan Abang Randy benar boleh nikah. Batin Randy masih sulit percaya. Kini ia tersenyum menatap kedua mata Randy yang sedari mereka mendapat restu. Terus tersenyum kepadanya. Randy membiarkan tangan kanannya digandeng tangan kiri Randy. Randy menuntutnya keluar rumah dan sepertinya mereka akan jalan meski itu hanya untuk makan nasi goreng di angkringan depan. Suara deheman dari Ibu Rati mengusik kebersamaan Randy dan Reni. Selain berangsur berhenti melangkah, Randy dan Reni juga berangsur menoleh sekaligus menatap Ibu Rati. Berbeda saat baru datang. Kali ini, baik Ibu Rati maupun Pak Dadang yang baru menyusul sama-sama memakai masker. Namun, kebaya putih yang Pak Dadang bawa juga mendadak membuat Randy mual muntah. Lain dengan Randy yang tak mencium aroma anyir dan terus Randy keluhkan. "Itu kebaya apaan sih, Mah? Pak, kok baunya anyir banget, berasa habis direndam pakai darah." "Ah," keluh Randy, lagi-lagi pergi dari sana. "Kamu beneran gak nyium bau anyir juga, Reni?" serga Ibu Rati penasaran. Ia melirik sang suami dan sengaja berkode mata. "Enggak, Bu, bukan bau anyir, tapi bau bunga kantil dan melati khas pengantin yang saya cium dari kebaya itu," yakin Reni sangat santun. Lagi-lagi, Pak Dadang dan sang istri makin bingung. Keduanya saling lirik. "Coba tanya, Mah, dia beneran masih perawan apa enggak? Tumbal kita wajib perawan," ucap Pak Dadang berbisik kepada sang istri. Andai tidak dibisiki oleh sang suami, Ibu Rati yang terlanjur larut dengan kemurkaannya atas hubungan Randy dan Reni, dia memang lupa. Perawan, Bu," jawab Reni. Jadi deg-degan sekaligus mulai takut. Kenapa juga Ibu Rati sampai menanyakannya? Sambil melotot dan tidak bisa untuk tidak garang, Ibu Rati mengangguk-angguk. "Iya, kamu masih perawan gak? Kalau memang sudah enggak, jangan harap kamu bisa menikah dengan Randy," galaknya. Antara takut sekaligus nelangsa. Itulah yang Reni rasa. Sambil menunduk dalam dan membiarkan air matanya jatuh ke lantai, Reni mengangguk. "Masih, Bu, saya masih perawan." Meski dalam hatinya, ia juga berkata, andai dituruti, tentu Reni sudah tidak perawan. Sebab di beberapa kesempatan bahkan terhitung sering, Randy selalu meminta melakukan hubungan yang bisa membuat Reni kehilangan keperawanannya.
belum sempat memastikan sekaligus menghakimi Reni perihal keperawanan yang tengah dibahas. Ibu Rati dan sang suami dikejutkan oleh kedatangan sang putri. Tak beda dengan Reni. Rani, putri mereka yang baru keluar dari kamar, juga berdalih. Kebaya pengantin warna putih di tangan Pak Dadang sangat wangi. Wangi kantil dan melati khas aroma pengantin. "Sini Pak, itu kebaya punya siapa? Buat aku saja deh, buat acara Kartinian minggu depan di sekolah," bawel Rani, sampai mencoba merebut kebaya pengantin warna putih dari sang papa. Dalam diamnya, baik Pak Dadang maupun Ibu Rati berpikir, apakah kebaya pengantin warna putih pemberian Ki Danang memang sengaja memikat target yang masih perawan untuk mau memiliki bahkan mengenakannya. Lusanya, hari Selasa yang terik hingga sore harinya, Reni dan Randy benar-benar akan dinikahkan. Setahunya begitu. Baik Reni apalagi Randy yakin Ibu Rati maupun Pak Dadang akan menikahkan mereka. Meski mengenai tempat dan acaranya, belum mereka ketahui bagaimana keadaannya. Randy, apalagi Reni, dipaksa menurut. Keduanya dibawa keluar dari Jakarta membawa mobil. Yang ikut ke pernikahan mereka pun hanya Randy, Reni, Pak Dadang, dan juga Ibu Rati. Rani yang sempat ngambek ingin ngemis kebaya pengantin warna putih milik Reni, tetap tidak diajak meski gadis berusia 17 tahun itu makin tantrum. Kini, Reni sudah dandan layaknya pengantin pada kebanyakan. Sebelum memakai kebaya pengantin pemberian Ki Danang, Randy sengaja mengajak Reni ke salon untuk mempercantik diri. Benar saja, rias pengantin adat Jawa Tengah dilengkapi pais dan seperangkatnya membuat pujaan hatinya itu makin cantik paripurna. Reni benar-benar makin cantik dan memang bikin pangling, hingga Randy selalu ingin dekat-dekat dengannya. Akan tetapi, kenyataannya kebaya pengantin putih yang beraroma anyir luar biasa bagi mereka membuat Randy tak kuasa dekat-dekat dengan Reni. Padahal Reni sangat ingin dekat-dekat dengan Reni, karena saat masih backstreet saja inginnya selalu dekat, apalagi sekarang yang sudah dapat restu. Randy sengaja mengalah duduk di tempat duduk paling belakang karena ia tak mungkin membiarkan Reni yang sudah dandan cantik ala pengantin melakukannya. Sedangkan di tempat duduk tengah, Reni yang sampai memakai rangkaian bunga melati di dada dan juga sanggulnya duduk sendiri. Sebab Ibu Rati yang memakai masker lengkap dengan banyak stiker aroma terapi memilih duduk di sebelah Pak Dadang yang menyetir mobil. Sebenarnya bukan hanya Ibu Rati yang memakai masker penuh aroma terapi, Pak Dadang dan juga Randy pun sama. Aku penasaran banget loh, kenapa Randy gak kebauan kayak yang lain? Si Rani juga gak kebauan. Aneh, sisanya kebauan, pikir Randy, yang kemudian bertanya, "Mah, Pak, kalian dapat kebaya yang Reni pakai dari mana sih? Kok bau banget begitu? Terus ini kita mau kemana? Kita keluar dari Jakarta dan sekarang masuk ke wilayah Sragen. Lah, kita masuk ke hutan begini, makin jarang pemukiman dan memang gak ada orang mah. Pak, aku dan Reni mau nikah, kok malah dibawa ke hutan gini? Gak ada orang ini." Meski Randy sudah sangat cerewet dan tantinya protes, orang tuanya tetap mendiamkannya. Iya ya, ini kok ke hutan gini? Batin Reni mulai curiga juga. Namun Reni sempat berpikir bahwa bisa jadi tempat pernikahan untuknya dan Randy memang yang mengusung konsep hutan seperti orang kaya bahkan artis. Kalau iya, masa sesepi ini? Ini sepi banget loh. Batin Reni jadi sibuk mengawasi suasana luar. Setelah mengarungi perjalanan jauh dan lebih dari 3 jam karena mereka terjebak macet, akhirnya mobil Pak Dadang menepi di depan gubuk Ki Danang
Mobil berhenti dengan suasana yang sudah sangat gelap. Azan maghrib saja tampaknya sudah lewat meski kini baru setengah 6 sore. "Pak, Ma, ini sebenarnya kita mau ngapain?" serga Randy sambil menatap curiga keadaan di sana. "Sumpah bang, aku juga jadi takut," batin Randy, tak berani mengatakannya. "Sudah, kamu gak usah berisik apalagi protes. Kamu mau nikah gak?" balas Ibu Rati marah-marah. Tak semata karena Randy terus saja berisik, namun juga kenyataannya Randy dan Reni yang selama 4 tahun terakhir backstreet. Sambil mendekati Randy yang menatap penuh kepastian sang mama berkata, "Maksudnya ini kenapa kita ke tempat sepi gini? Gak ada tanda-tanda pernikahan." Dan Randy tak jadi melanjutkan ucapannya yang merupakan bagian dari protesnya. Sebab di luar sana mendadak ramai suara angklung maupun permainan gamelan. Randy maupun orang tuanya dapati di depan gubuk Ki Danang yang awalnya hanya gubuk biasa, mendadak seperti ada pesta hajatan. Janur kuning ada di mana-mana. Panggung hiburan lengger dan tarian adat Sunda menjadi keramaian utama di sana. Beberapa tamu juga tampak menikmati jamuan di sana. "Ah, mendadak begini." Refleks Randy bingung sendiri mengawasi keadaan di luar sana. Meski tahu apa yang akan mereka lakukan, bahkan apa yang akan terjadi, baik Pak Dadang maupun Ibu Rati dan juga tantinya merinding. Keduanya tantinya saling gandeng agak merangkul. Pak Dadang dan Ibu Rati tidak berani melihat keramaian di sana karena keduanya yakin semua itu merupakan demit alias jin dan sebagainya. Ki Danang langsung menyambut kedatangan mereka. Ia ditemani 2 wanita cantik layaknya biduan, tapi berwajah tanpa ekspresi. Kedua wanita itu membawa nampan berisi 4 gelas minuman. Ketika di mata Pak Dadang, Ibu Rati dan juga Randy, semuanya tampak baik-baik saja. Tidak dengan Randy. Randy melihat semua manusia di sana kecuali mereka dan Ki Danang, layaknya hantu bahkan zombie. Semuanya berwajah gelap, termasuk juga air minum berisi kembang 7 rupa. Meski sama-sama dijatah minum yang untuk Reni maupun Randy ada darah segarnya. Darah segar itu dalam proses pencampuran. "Bang, aku beneran takut bang," bisik Reni gemetaran ketakutan. Ia bahkan menahan tangis sambil terus berusaha memeluk Randy. "Sayang, kamu ini apaan sih? Orang tuaku sudah menyiapkan pesta pernikahan buat kita. Lihat, ramai banget. Ini terbilang sangat spesial," yakin Randy, sambil berusaha lanjut minum minuman pemberian Ki Danang meski Reni terus saja melarangnya. "Memangnya mereka gak lihat ya? Kenapa kesannya hanya aku saja yang lihat?" pikir Reni, yang kemudian sampai dipaksa minum minuman miliknya. Reni yang melihat itu minuman sampai dihiasi darah, dan aromanya juga sangat amis. Ia muntah-muntah. Sebenarnya, baik Pak Dadang maupun Ibu Rati merasa ngeri dengan yang Reni alami. "Pak, kira-kira yang Reni lihat apa ya? Dia sampai muntah gitu dan terus menolak minum. Andai Randy gak maksa," bisik Ibu Rati. "Nggak tahu mah, namun Papa yakin semua proses penumbalan untuk Reni sudah dimulai. Sebentar lagi kita akan kaya karena usaha kuliner kita pasti sukses besar," balas Pak Dadang berbisik juga. "Minum kamu harus minum biar kita cepat ijab kabul," marah Randy yang jadi sangat emosional. Padahal selain muntah-muntah, Reni juga sudah berderai air mata. Air pemberianku yang diminum tuntas oleh anaknya Pak Dadang sudah bereaksi. Setelah ini, dia tak hanya kasar kepada Reni, karena dia juga akan melupakan Reni. Reni yang cantik jelita akan menjadi milikku.
sebelum akhirnya aku tumbalkan menjadi bagian dari sumber pesugihan mereka. Batin Ki Danang yang diam-diam mengawasi Reni maupun Randy. Di tengah suasana ramai angklung, gamelan, tawa warga dalam hajatan di sana, Ki Danang yakin semua proses menuju penumbalan Reni sudah beres. Tak lama kemudian, baik Reni maupun Randy berakhir pingsan. Randy langsung diboyong masuk ke dalam mobil oleh orang tuanya, sedangkan Reni diboyong masuk ke dalam gubuk oleh orang tua Randy. Sebab tak lama setelah calon pengantin itu pingsan, semua pesta khas hajatan di sana langsung hilang. Reni direpakan di sebuah dipan beralas tikar nyaman daun kelapa. Di sana hanya ada satu bantal lusuh, sementara di sebelahnya ada meja penuh sesajen. Asap dari pembakaran kemenyan dan memang sangat pekat, membuat Pak Dadang maupun Ibu Rati terbatuk-batuk. Entah apa yang terjadi setelahnya, karena Ibu Rati dan Pak Dadang diminta menunggu di luar kamar. Hanya Ki Danang yang ada di dalam kamar. Namun mereka mendengar desahan penuh kenikmatan dan mereka kenali sebagai suara Pak Danang. Tak lama kemudian, mereka juga mendengar rintik tangis kesakitan dan mereka kenali sebagai suara tangis Reni yang paling mencolok. Di antara kedua suara itu, mereka juga mendengar deritan dipan kayu khas orang sedang bersenggama. Ibu Rati dan Pak Dadang yang mendengarnya jadi panas dingin berkeringat. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.